permukaan ada 5 soal, nanti di rebutan ada 15 soal. Di sini misalnya kelompok A ini udah habis waktunya. Waktu habis di situ udah boleh tekan bel, asalkan atau jawabannya salah. Nanti ada kata-kata saja itu udah boleh. Kalaupun nggak ada kata-kata dilemparkan karena waktunya itu sudah habis. Boleh dimengerti? Ada yang pertanyaannya? Nggak. Oke, kelompok A sudah siap? Oke. Soal pertama, Quran surah Al-Mutaffifin berisi tentang orang-orang yang curang. Ya, jawaban tepat. 100 untuk kelompok A. Nomor 2, Quran surah Al-Maidah ayat 3 menjelaskan tentang menyempurnakan agama Islam. Jawaban kurang tepat, soal dilemparkan kelompok B. Makanan yang haram. Ya, betul. 100 untuk kelompok B. Nomor 3, kitab Injil diturunkan pada abad 1 Masehi. Ya, betul. 100 untuk kelompok A. Nomor 4, isi kitab Taurat adalah suruhan Allah kepada kaum Bani Israel. Ya, 100 untuk kelompok A. Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 20 Muharram disebut puasa. Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 20 Muharram disebut puasa. Waktu habis, soal dilemparkan. Waktu habis, soal hangus. Kelompok B, sudah siap kelompok B? Boleh cek mikrofonnya. Siapakah pendiri Masjid Al-Aqsa? Siapakah pendiri Masjid Al-Aqsa? Waktu habis. Nabi minus 50 untuk grup A. Jawabannya Nabi Yakub. Maaf, ada kesalahan sedikit. Jadi nanti kelompok A dapat 1 soal lagi ya. Soalnya tadi rancu. Oke, di terakhir nanti. Kelompok B ini langsung ke A nanti ya. Soal nomor 2, siapakah sahabat Nabi yang mendapat gelar duta Islam pertama? Siapakah nama sahabat Nabi yang mendapat gelar duta Islam pertama? Abu Bakar. Jawaban kurang tepat. Kelompok D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban kurang tepat, min 50 untuk kelompok D. Soal selanjutnya, siapakah sahabat Nabi yang buta yang menyebabkan turunnya surah Abasa? Siapakah sahabat Nabi yang buta? Isma. Jawaban kurang tepat. Ya, 100 untuk kelompok A. Iya kok. Nomor 4, siapakah pembunuh Umar bin Khattab? Siapakah pembunuh Umar bin Khattab?
Waktu habis soal dilemparkan. Kelompok D. Abu Luluah. Jawaban tepat. 100 untuk kelompok D. Soal selanjutnya, siapakah wanita biadab yang mencungkil mata Hamzah, mengiris telinganya untuk dibuat kalung dan mengeluarkan hatinya kemudian dikunyah? Siapakah wanita biadab yang mencungkil mata Hamzah, mengiris telinganya untuk dibuat kalung dan mengeluarkan hatinya kemudian dikunyah? Waktu habis soal dilemparkan kelompok C. Ya. Hindun. Ya, jawaban tepat. 100 untuk kelompok C. Kembali ke kelompok A, satu pertanyaan lagi. Kelompok A sudah siap? Siapakah yang menjadi inspirator pembuatan parit dalam perang Qaddah? Salman Al-Farisi. Ya, jawaban tepat. 100 untuk kelompok A. Kelompok C sudah siap? Boleh cek mikrofonnya? Soal pertama. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke Masehi atau Hijriah? Jawaban habis soal dilemparkan. Kelompok B? 7 apa? Ya, jawaban tepat. 100 untuk kelompok B. Nomor 2. Dalil nakli tentang diwajibkannya puasa kepada umat muslim adalah minus 50 untuk kelompok D. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, tepat sekali. 100 untuk kelompok C, min 50 kelompok D. Nomor 3. Pusat pemerintahan pada dinasti Bani Umayyah berada di kota. Pusat pemerintahan pada dinasti Bani Umayyah berada di kota. Waktu habis soal dilemparkan. Kelompok A? Damaskus. 100 untuk kelompok A. Soal selanjutnya, Al-Quran sering juga disebut Al-Huda yang berarti petunjuk. Jawaban tepat. 100 untuk kelompok C. Selanjutnya, tujuan dari ibadah puasa ialah menahan hawa dan nafsu sehingga menjadi orang yang Bertakwa. jawaban tepat. 100 untuk kelompok C. Selanjutnya ke kelompok D. Siap kelompok D? Soal pertama. Sholat berjamaah boleh dikerjakan paling sedikit 2 orang dan paling banyak? Tak terhingga. Jawaban tepat. 100 untuk kelompok D. Al-Quran merupakan suatu pengingat atau sering disebut dengan Al-Quran merupakan suatu pengingat atau sering disebut dengan Waktu habis soal dilemparkan kelompok C. Az-Zikr. Ya, tepat. 100 untuk kelompok C. Soal selanjutnya. Kota yang menjadi pusat pemerintahan pada masa dinasti Bani Abbasiyah adalah Kota yang menjadi pusat pemerintahan pada masa dinasti Bani Abbasiyah adalah Waktu habis soal dilemparkan. A? Ya, tepat. 100 untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok D, bisa didengarkan? Kelompok D. Ya.
sahabat yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi disebut kaum Muhajirin. ya 100 untuk kelompok D. Nomor 5, disebut perang apakah yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha? Disebut perang apakah yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha? Waktu habis, soal dilemparkan. Kelompok A, Perang Siffin. perang Siffin. kurang tepat min. Betul Kak, jadi ada kata lainnya. 100 untuk kelompok A. Soal rebutan, sudah siap? Soal rebutan, jika benar 100, salah min 100. Jadi siapa cepat-cepatan dulu ya? Belum, nah, belum. Kelompok A silahkan cek bel. Kelompok B, kelompok C, kelompok D. Dalam hitungan 1, 2, 3 semua. Dalam hitungan 1, 2, 3 silahkan pencet bel. Ya, kayaknya semua pengen juara 1 ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 anak-anakku pencet belnya. 1, 2, 3. Nah, berarti. Tunggu ya, ini baru bangun. Soal pertama. Di antara nama indah Allah At-Tawwab yang berarti waktu habis, soal hangus. Siapakah nama seorang pemimpin perang kaum muslim yang dikenal karena membebaskan kota suci Yerusalem dari tentara? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tepat. 100 untuk kelompok A. Selanjutnya, Bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Minus 100 untuk kelompok D. Jadi pertanyaannya belum habis. Tadi kan, Bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab dari Allah untuk kaum. Jawabannya. Oke, selanjutnya, sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan sifatnya yang pemalu adalah kelompok C. Utsman bin Affan. Ya, 100 untuk kelompok C. Selanjutnya, batas antara alam dunia dengan Alam barzah. betul, 100 untuk kelompok A. Selanjutnya, siapakah nabi pertama mengenal tulisan? Kelompok C. Nabi Idris ya? Ya, 100 untuk kelompok C. Selanjutnya, boleh kelompok C? Kita mulai ya. Jumlah ayat pada surah Abasa adalah kelompok A 40. kurang tepat, min 100 untuk kelompok A. Arti dari Al-Falaq adalah Subuh. ya 100 untuk kelompok D. Soal selanjutnya, salah satu golongan penerima zakat yaitu gharim yang ya kelompok D. Orang yang memiliki utang. Jawaban tepat, 100 untuk kelompok D. Selanjutnya, pemberian kepada orang lain karena Allah disebut Ikhlas. jawaban tepat, 100 untuk kelompok C. Selanjutnya, sikap rela menerima dan merasa cukup dengan hasil yang diusahakan. Kelompok C, Bersyukur. jawaban kurang tepat. Min 100 untuk kelompok C. Belum selesai ya, saya selesaikan. Sikap rela menerima dan merasa cukup dengan hasil yang diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas disebut sikap. Jawabannya tuh karena A. Belum selesai tadi. Soal selanjutnya,
Sebut soal nomor 12. Sebutkan 2 jenis sholat sunnah rawatib. Kelompok D. Qobliyah Ba'diyah. Ya, jawaban tepat 100 untuk kelompok D. Persaingannya sengit ya. Nomor selanjutnya. Jumlah ayat pada surah Al-Mulk adalah kelompok C 40. kurang tepat, min 100 untuk kelompok C. Soal nomor 14. Arti dari surah Asy-Syams adalah kelompok A. Jawaban tepat 100 untuk kelompok A. Soal terakhir. Sebutkan kedua nama istri Nabi Ibrahim. Kelompok A. Jawaban tepat 100 untuk kelompok A. Sudah dipastikan pemenangnya grup A 1050, grup B 200, grup C 600, grup D 400. Juara 1 grup A sahur, juara 2 grup C teh es, juara 3 pemahat 400. Oke, silahkan meninggalkan tempatnya.